Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Usep Sumantri, asal dari SMK Budi Bakti Mandirancang Kabupaten Sumedang. Saya sebagai peserta pelatihan upskilling dan reskilling bisnis dan pariwisata tahun 2026 angkatan pertama. Saya berada di kelas administrasi profesional B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas praktik mengelola arsip manual dan digital. Selamat menyaksikan. Arsip manual dan digital itu bergantung pada surat masuk yang kita terima. Dalam kasus ini, kita telah menerima surat melalui email yang dialamatkan kepada perusahaan kita sebagai penerimanya. Langkah pertama ketika mendapatkan email tersebut, lakukanlah pengunduhan pada surat yang terdapat di lampirannya. Kita unduh terlebih dahulu. Setelah kita unduh, kemudian kita buka. Ini merupakan hasil unduhan dari email masuk yang telah kita laksanakan tadi. Di sini surat yang dikirimkan kepada kita berisi tentang surat penagihan pembayaran faktur dari PT Misty Painting. Setelah kita mendapatkan dan menganalisa isi dari suratnya, kita lakukan pengklasifikasian suratnya berdasarkan indeks yang telah kita buat, ya. Ini ada contoh klasifikasi arsip. Karena memang tadi surat yang kita terima itu berisikan temanya tentang keuangan, jadi subprimernya itu adalah keuangan dan berhubungan tentang pembayaran, dengan isi dari subbabnya adalah tentang tema tagihan. Jadi untuk klasifikasi surat masuk yang tadi telah kita laksanakan itu menggunakan KU.00.10. Di sini saya sudah menginputkannya sebagai contohnya. Bagian dari surat masuk. Setelah kita melaksanakan pengindekan dan pengklasifikasian suratnya, langkah yang harus kita laksanakan adalah mengisikannya kepada agenda surat masuk. Ini adalah contoh format agenda surat masuk yang telah saya buat. Pada baris pertama ini merupakan bagian dari surat yang tadi telah kita terima. Tanggal penerimaan suratnya itu adalah tanggal 12 Juli dengan nomor yang tertera sama dengan yang ada pada surat, serta dengan tanggal suratnya. Dilampirkan juga nama pengirimnya dan perihal atau isi pokok dari suratnya, serta juga dengan kode klasifikasi yang telah tadi kita tentukan. Setelah diisi melalui agenda surat masuk, kemudian kita buatkan juga lembar disposisinya. Ini merupakan contoh dari lembar disposisi yang telah saya buat. Lembar
lembar disposisi ini penting sebagai bagian dari surat masuk di dalam perusahaan kita yang nanti akan menjadi follow up bagaimana surat tersebut akan diteruskan, apakah diteruskan kepada divisi keuangan, divisi pemasaran ataupun divisi kepegawaian berdasarkan instruksi dari pimpinan secara langsung. Di sini di dalam contohnya surat yang tadi telah kita terima dan telah kita cetak ini menggunakan indeks yang telah tadi kita tentukan, pengirimnya dari PT Mislik Painting, tanggal suratnya tanggal 10. Isi suratnya adalah rahasia ya. Kemudian untuk diteruskan kepada divisi keuangan agar proses lebih lanjut lagi. Setelah semuanya telah dibuat, lembar disposisi kemudian telah dicetak, jangan lupa agar mengagendakan atau menyimpan file yang telah kita unduh tadi dalam folder yang telah kita siapkan sebagai arsip agar lebih mudah mencari di dalam arsipnya. Ini kita ambil contoh surat yang tadi telah kita unduh, kemudian kita pindahkan folder yang telah kita sesuaikan indeksnya, kemudian pembayaran. Ini merupakan contoh yang telah saya laksanakan sebagai media penyimpanannya. Saya memberikan format penamaan sesuai dengan indeks atau klasifikasi yang telah tadi kita buat. Kebetulan tadi klasifikasinya adalah kemudian tajuk utamanya adalah surat penagihan dari PT Mislik Painting. Ini merupakan lembar disposisi yang tadi. Berdasarkan lembar disposisi, setelah kita menyimpan file yang tadi telah kita simpan di tempat yang lebih aman dan mudah dicari, di dalam lembar disposisi dari pimpinan ini akan ada proses lebih lanjut ya. Proses lebih lanjut ini merupakan salah satu yang harus kita laksanakan dalam merespon surat masuk yang telah kita terima tadi dari PT Mislik Painting. Di dalam isinya PT Mislik Painting ini merupakan ingin mengingatkan tentang pembayaran yang memang telah jatuh tempo. Pimpinan telah memberikan instruksi kepada divisi keuangan untuk menindaklanjuti dan pihak divisi keuangan akan memberikan respon terhadap surat yang telah dikirimkan oleh PT Mislik Painting ini. Dalam studi kasus kali ini saya telah membuat format contoh surat balasannya. Ini merupakan contoh format surat balasannya. Di dalam format surat balasan ini berisi tentang tindakan-tindakan yang akan kita laksanakan berdasarkan status surat yang kita terima dari PT Mislik Painting sebelumnya. Format ini akan kita kirimkan melalui email. Nah, kita akan melaksanakan pengiriman suratnya melalui email. Kita bisa menggunakan menu tulis di sini. Pada di sini dan mengisi alamat email yang akan kita tuju ya. Ini hanya sebagai contoh. Subjeknya adalah
lupa, setelah kita melaksanakan pengisian alamat email, kemudian subjek atau judul dari email kita juga harus melampirkan surat yang telah tadi kita buat ya. Ini surat balasannya, agar PT yang kita kirimi surat ini bisa juga melaksanakan pengarsipan, nantinya akan memberikan jawaban yang lebih pasti berdasarkan surat yang telah kita kirimkan. Dalam body email ini sendiri ya, kita juga diharuskan mengisi, jangan sampai kosong. Langkah pertama setelah kita melaksanakan cetakan pada dokumen yang telah kita terima melalui email tadi, kita buatkan lembar disposisinya, kemudian diisi dan diberikan pengindekskan pada surat masuknya sesuai dengan indeks yang telah kita lihat tadi. Di sini merupakan contoh pengindeksannya, sudah ada klasifikasi arsipnya. Kita indekskan, kemudian diberikan identitas, baru setelah itu kita arsipkan sesuai dengan format indeksnya. Karena di sini kita menggunakan Mapsnail Hector sebagai media untuk prakteknya, jadi terlebih dahulu kita akan melaksanakan atau melubangi kertasnya menggunakan perforator. Kita bisa bagi dua terlebih dahulu halamannya. Kemudian gunakan perforator sesuai dengan fungsinya ya. Jadi sebisa mungkin menggunakan perforator itu, perforatornya bisa ditempatkan lurus sejajar di atas meja. Lembar disposisi ini dan beserta lembar surat masuk ini kemudian kita gabungkan ke dalam Mapsnail Hector yang telah saya siapkan. Di sini saya masukkan ke dalam judul primernya adalah keuangan, kemudian judul sekundernya adalah pembayaran, dan judul tersiernya adalah bagian tagihan. Jadi ini adalah kodenya KU01. Apabila memang sudah dilaksanakan pengecekan, kemudian Mapsnail Hector ini kita simpan di dalam filing kabinet agar lebih terlihat rapi.